Brigjen Hendra mulai buka suara bocorkan rencana Sambo. Setiap orang terdakwa, tersangka sekalipun, sesuai dengan pasal 66, dia punya hak untuk mengingkar. Monggo silahkan. Tapi fakta persidangan lah yang dinilai oleh hakim. Hakim yang menilai semuanya berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya. Ya, baru nanti hakim memutuskan secara kolektif kolegial apa keputusan. Ada Pak Jenderal Brigjen Hendra berkata gini loh Pak, kami datang ke sini untuk memberitahu kronologi kejadian ini. Itu seperti itu. Sama ada Kombes itu Santoso di sebelahnya. Bapaknya masih dengan sopan juga, walaupun mereka tidak sopan, bapaknya masih memberikan kursi karena mereka tidak mau membuka sepatu. Pada saat itu semua mereka masuk ke rumah karena menurut mereka rumah itu adalah rumah yang tidak layak bagi mereka. Yang disampaikan oleh Pak FS adalah untuk backup kalau sesuatu terjadi. Saya tidak bisa sampaikan secara detail ya saat ini karena tidak elok kalau kami membuka terlalu rinci. Nanti pada proses persidangan akan kami sampaikan. Penyidik akan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka kepada IGP FS di Makobrimob Kelapa II, Depok pukul 11.00 dan AKP IW di Ditipit Siber Bareskrim Polri pada pukul 13.00 WIB. Kemudian rencana tindak lanjut, penyidik akan segera melengkapi berkas perkara dan mengirimkan ke JPU. Brigjen Hendra mulai buka suara bocorkan rencana Sambo. Terkuak bagaimana awal dari Ferdi Sambo menyebar rekayasa pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Orang pertama yang mendapat informasi rekayasa pembunuhan tersebut adalah anak buahnya sendiri, yaitu ex-Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan. Dikutip Viva dari SIPP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, Adi Purnama, Irfan Widianto masing-masing dalam berkas perkara terpisah. Dalam surat dakwaan tersebut, jaksa mengatakan bahwa Ferdi Sambo memang mempunyai niat untuk merekayasa sebuah peristiwa di rumah dinasnya yang beralamat di Kompleks Polri, Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut ialah pembunuhan terhadap ajudannya sendiri, yaitu Brigadir Yosua. Saksi Ferdi Sambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan sekira pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Begitu bunyi kronologi yang dikutip dari SIPP PN Jakarta Selasa pada Kamis 13 Oktober 2022. Kemudian dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Ferdi Sambo memerintahkan Hendra untuk segera datang ke rumah dinasnya karena ada suatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Hendra kemudian tiba pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Saat pertemuan itu Sambo merekayasa cerita sesuai dengan berita yang tersebar pertama kali. Sambo menceritakan kepada Hendra bahwa istrinya yaitu Putri Chandrawati dilecehkan oleh Brigadir Yosua. Saat itu terdakwa Hendra Kurniawan bertanya pada saksi Ferdi Sambo, ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh saksi Ferdi Sambo, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian. Karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya ada apa bang? Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah saksi Ferdi Sambo. Tulis isi dakwaan tersebut. Kemudian Sambo mengatakan Richard membalas tembakan Yosua. Tembakan Richard mengakibatkan Yosua tewas. Pada momen ini terbongkar bahwa Sambo merekayasa kasus saling tembak-menembak antara Richard dan Yosua. Pasalnya peristiwa tembak-menembak itu antara Richard dan Yosua itu tidak ada, sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan, ujarnya.
Hendra Kurniawan didakwa melanggar pasal 49 Junto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.